Berulang-ulang saya sering menyampaikan bahwasanya kematian itu merupakan guru tanpa raga. Kematian adalah guru tanpa fisik, yang sejatinya ketika kita mengikuti dan mendengarkan nasihat dari sebuah guru yang bernama kematian, maka siapapun hati ketika merespon kematian, hati yang mati akan menjadi hidup. Siapapun jiwanya yang merespon kematian, maka jiwa yang kering akan menjadi basah. Dan siapapun hati yang hidup dan jiwa yang basah dengan peringatan-peringatan yang diberikan kematian, maka akan menyegerakan kita untuk menata langkah. Karena yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur, yang membedakan kita adalah waktunya. Mereka terlebih dahulu dan kita menjadi kaum yang datang menuju kepada kematian berikutnya. Ketika kita memahami bahwasanya kita ini menuju kepada sebuah kematian yang sifatnya pasti, dan yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur itu hanyalah waktu, maka sebaik-baik waktu adalah sebaik-baik mereka yang mempersiapkan bagaimana menuju kepada kematian. Makanya definisi ketakwaan itu bukan hanya takut kepada Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata ketika beliau menjelaskan takwa itu sejatinya ada 4 sifat. 1, ketika al-khawfu minal jalil, yaitu ketika kamu bertambah takut kepada Allah. 2, al-amalu bitangzil, ketika kamu mengamalkan apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, takwa itu adalah kamu merasa qanaah dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kepadamu. Dan yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan menuju kepada kampung perjalanan akhiratnya kelak. Makanya siapapun orang yang mengkaji kematian, mempelajari tentang kematian, mentadaburi tentang petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah ketika membicarakan perkara agama yang berkaitan tentang kematian, maka pada dasarnya kita ini termasuk orang yang sedang berusaha untuk memantaskan sifat takwa pada kehidupan kita. Karena salah satu di antara makna dan cakupan ketakwaan itu adalah ketika engkau mempersiapkan hidupmu menuju pada perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu adalah kematian yang pasti akan menyapa pada kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita meneruskan kajian kita, yaitu kajian yang disusun dan ditulis buah penanya oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah. Kitab ini akan menyajikan kepada kita seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah, seluruh informasi yang disampaikan Rasul untuk menceritakan tentang perihal kematian, supaya kita mengambil bekal dan mengambil petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum langkah kaki kita berhenti pada liang lahat. Bagi yang membawa buku yang versi 2 jilid, silahkan buka pada halaman 176. Pada bab ini, Imam Qurtubi lalu menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki teman sejati. Dan ini merupakan pembahasan penjabaran yang disampaikan oleh beliau berkaitan tentang kematian, karena berbicara tentang teman, sejatinya teman bukan hanya dalam kehidupan dunia. Teman yang bukan hanya menemani di dalam hobi, teman yang menemani kita dalam traveling dan perjalanan safar. Tapi sejatinya teman itu ada 2. Ada teman yang sifatnya menjadi peneman kita di kala sepi pada kehidupan di dunia. Ada teman-teman pula yang akan menemani kita dalam gelapnya dan sempitnya kehidupan barzah kita. Dan sesungguhnya mendapatkan teman pada kehidupan dunia itu menyenangkan, terlebih lagi ketika mendapatkan teman yang sejati yang menemani kita pada kehidupan barzah yang sempit. Alam barzahnya dan liang lahatnya itu jauh lebih membahagiakan, karena itulah hakikat keberuntungan dan hakikat kebahagiaan. Maka disinilah kita mendapati Imam Qurtubi lalu menerangkan bahwasanya teman sejati manusia itu bukan sebagaimana teman-teman dan sahabat yang kita miliki pada kehidupan di dunia. Tapi sejatinya teman sejati manusia pada konteks yang ada kaitannya dengan kematian, yaitu adalah teman-teman dari amal-amal yang kita lakukan, karena ternyata amal itu ada yang menjadi teman sejati yang mengikuti kita sampai ketika kita didudukkan dan ditidurkan di liang lahat. Nah, disitulah kita akhirnya paham, semua keluarga yang saya cintai, berarti amal itu sejatinya ada 2. Ada amal yang berhenti seiring dengan ada amal yang pahalanya berhenti seiring dengan kematian kita.
sholat, seiring dengan kematian kita, pahala sholat kita berhenti. Kita berpuasa Ramadan, seiring dengan kita meninggal dunia, pahala puasa Ramadan kita berhenti. Karena memang sebagian dari amal itu, pahalanya diberikan oleh Allah sebanyak aktivitas yang kita lakukan di dalam amal tersebut, baru mendatangkan pahala. Ini yang pertama. Ada yang kedua, bahwasanya ternyata ada amal ibadah yang pahalanya diteruskan oleh Allah, diberikan oleh Allah, bukan hanya pada kehidupan kita ketika di dunia, tapi sejatinya sampai kita meninggal dunia, maka sesungguhnya pahalanya pun terus mengalir pada kehidupan kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Dan itulah pembagian amal menurut para ulama. Ada amal yang pahalanya itu mengalir ketika kita masih hidup dan melakukan aktivitas amal tersebut. Ada amal yang mana amal itu terus memberikan pahala walaupun kita sudah berhenti menarik nafas, walaupun mata kita sudah menutup dan kita dipindahkan ke alam barzakh, maka amal-amal itu terus mengalir sebagaimana air yang tidak pernah lelah untuk mencari tempat yang lebih rendah daripada tempat sebelumnya, dan terus mengalir sampai ke samudra yang begitu luas, sebagaimana ada amal yang sifatnya mengalirkan pahala dalam kehidupan luasnya kita di alam barzakh. Nah, itulah yang menjadikan kita harus mengerti itu. Sama analoginya kayak tabungan. Kalau kita ngerti tabungan itu kan berbagai macam opsi tabungan disuguhkan kepada kita. Ada tabungan yang sifatnya bisa menjadi investasi. Ada tabungan yang sifatnya kita hanya menitipkan uang kita. Ada tabungan yang sifatnya itu investasinya panjang. Walaupun kita tidak mengapa-ngapakan, maka kemudian mendapatkan keuntungan. Maka itu analogi. Walaupun analoginya agak kurang syar'i, tapi itu hanya untuk memberikan pencerahan saja. Ternyata amal itu semacam itu, dan amal itulah yang kita perlukan, amal itulah yang sejatinya kita harus pikirkan, karena investasi yang kita harus pikirkan bukan hanya investasi dari amal yang kita lakukan seiring dengan aktivitas kita, tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus lakukan, investasi yang kita harus kerjakan, pastikan bahwasanya kita berinvestasi pada satu amal, di mana amal itu akan bekerja untuk kita walaupun kita terbujur di dalam kubur. Ya. Nah, makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu bapak-bapak. Ada salah satu bapak-bapak mengatakan, kita itu nanti Ustadz kalau umur 40, kalau kita memang merintis bisnisnya dari muda, kita harapkan nanti kalau sudah 40, 45, 50, kita sudah bebas finansial. Lalu saya itu pada saat ngobrol dengan beliau, mendengar kata bebas finansial itu saya bingung. Ya, saya bertanya sama beliau, bebas finansial itu apa, Pak? Bebas finansial itu bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang akan bekerja untuk kita. Jadi kalau bisnis itu sudah berjalan, lalu kemudian dia sudah terkontrol dengan sistem, maka kita tidak perlu lagi bekerja dari pagi sampai sore. Karena apa? Sistem yang akan membuat pengawasan pada bisnis yang kita miliki, dan bisnis itu akan mengalirkan profit untuk kita setiap bulannya. Kita tinggal jalan-jalan, punya waktu dengan keluarga, punya waktu dengan ibadah, dan uang itu akan mengalir dan bekerja untuk kita tanpa kita bekerja untuk uang dari pagi sampai sore. Oh, saya baru mikir, oh itu yang disebut dengan bebas finansial. Berarti kalau kemudian pada investasi ada sebuah istilah bebas finansial, pada urusan pahala dan akhirat pun ternyata ada bebas finansial, ada bebas pahala. Yaitu adalah ada satu amal yang ternyata ketika kita sudah meninggal dunia, maka amal itu yang akan bekerja untuk kita walaupun tangan kita tidak bergerak, walaupun kaki kita tidak bergerak. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang tidak hanya memikirkan amal seiring dan berbanding lurus dengan gerakan tangan dan gerakan kakinya ketika dia melakukan amal. Orang yang beriman itu harusnya juga memiliki sebuah investasi, yaitu bebas pahala, di mana ketika nanti dia sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, amal itu akan bekerja untuk dia, mengalir terus pahalanya kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka itu seakan-akan filosofnya umur yang kedua bagi mereka yang telah berinvestasi pada amal yang pahalanya terus mengalir pada kehidupan kita. Makanya indahnya kita kalau kita paham tentang ini, supaya pandangan kita jangan sampai minimalis kalau kita itu beribadah. Banyak kaum muslimin itu kalau beramal dan beribadah hanya pandangan minimalis. Yang penting sholat, yang penting puasa, zakat, haji, umrah, selesai.
Padahal itu terlalu minimalis ketika kita menginterpretasi ajaran Islam hanya pada perkara itu. Tapi harusnya kita ini maksimalis di dalam kita itu beramal. Dan salah satu konsekuensi ketika kita maksimalis di dalam kita beramal itu apa? Jangan hanya pikirkan amal, yang sifat amal itu bertahan ketika kamu masih menggerakkan tangan dan kakimu, tapi berinvestasilah pada amal, yang kiranya amal itu terus memberikan pahala, mengalirkan pahala untukmu walaupun kamu sudah tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Dan itulah orang yang beruntung. Orang yang cerdas berinvestasi. Dan investasi yang paling mencerdaskan kita itu investasi di akhirat, karena dia membangun rumahnya di surga.